Mungkinkah seorang yang dalam dirinya mengalir darah Rasulullah tidak teraliri rasa belas kasih kepada umat? Mungkinkah seseorang yang dalam dirinya mengalir darah Rasulullah tidak teraliri sifat bijaksana? Publik mungkin masih mengingat, sempat diberitakan, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengecam aksi seorang pendakwah yang terekam mencium anak kecil dan tersebar di sejumlah platform media sosial. Publik mungkin juga masih mengingat, Ketum PBNU pada persoalan tayangan salah satu TV nasional juga mengeluarkan protes keras karena diduga menghina pesantren dan tokoh yang dimuliakan NU. Akankah pada kasus Bahar bin Smith yang ditersangkakan atas dugaan kasus penganiayaan anggota Banser, PBNU akan juga mengeluarkan sikap yang tegas? Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kota Tangerang, Banten. Benar ditetapkan sebagai tersangka, tetapi secara detail materi nanti akan komunikasikan dengan Polres Metro Tangerang Kota, kata Budi, Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Senin 2 Februari 2026. Sebagaimana diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur, bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Bahar bin Smith terjadi pada 21 September 2025. Bagaimana kronologi peristiwanya? Bermula saat Bahar bin Smith menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Korban yang merupakan anggota Banser turut hadir di lokasi untuk mendengarkan ceramah dari Bahar bin Smith. Sepertinya, maksud dari anggota Banser yang hadir tersebut sebenarnya ingin mengikuti ceramah Bahar Smith. Saat korban mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang yang mengawal kegiatan tersebut mengadangnya. Anggota tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan terjadi kekerasan fisik hingga babak belur. Terdapat sejumlah fakta terbaru terkait Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan. Ini sebagaimana ditulis dalam media Kompas. 4 tersangka, dan termasuk Bahar Smith. Dalam perkara dugaan penganiayaan anggota Banser Kota Tangerang, polisi telah menetapkan total 4 orang sebagai tersangka, termasuk Bahar bin Smith. Iya, total 4 tersangka. Karena itu kan terjadi pengeroyokan, penganiayaan, berarti lebih dari 1 orang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Perlu dicatat, meski demikian, Budi Hermanto tak menjelaskan lebih lanjut ihwal identitas 3 tersangka lainnya. Kombes Budi hanya menyebut ketiganya merupakan orang-orang yang berada di sekitar Bahar. Orang-orang yang ada di sekitar Ustadz Bahar Smith, ucapnya. Peran Bahar Smith. Menurut penjelasan Kombes Budi, berdasarkan keterangan saksi dan korban, Bahar diduga ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama, ada 3 tersangka. Lalu dari 3 tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan. Sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Bahar Smith, ujarnya. Jadi keterlibatan Bahar Smith di sini tidak sesederhana layaknya penceramah. Tapi diduga ikut dalam pemukulan anggota Banser yang sebenarnya ingin ikut pada pengajiannya. Pasal yang menjerat Bahar Smith. Kombes Budi menyatakan dalam perkara ini Bahar Smith dijerat pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pengeroyokan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Pasal yang dikenakan adalah pasal 170 KUHP, pasal 351, junto pasal 55 KUHP, ungkapnya. 5. Bahar Smith dipastikan kooperatif. Kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota menanggapi, terkait kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atau pengeroyokan anggota Banser Kota Tangerang. Ia memastikan kliennya akan bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Akankah PBNU mengambil langkah tegas dalam kasus ini? Kenapa? Karena Banser adalah bagian dari Nahdlatul Ulama.